Shalom, shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu, saudara sekalian? Biarlah damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus melimpah atas saudara dan saya. Pagi ini berjumpa kembali bersama dengan saya dalam renungan pagi yang selalu hadir di ruangan Anda melalui gadget, mungkin iPad, mungkin komputer saudara, dalam renungan Word of Wisdom. Biar renungan ini memberkati saudara, renungan ini menjadi pegangan atas hidup kita, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kenapa sih kebangkitan itu penting? Kenapa sih meninggalkan kubur itu penting? Kenapa sih pengajaran tentang kebangkitan itu perlu diajarkan dan perlu dimengerti, perlu dihayati, dan perlu bahwa itu adalah penggenapan semua janji firman Tuhan. Saya mau katakan buat saudara pagi ini, Anda bukan menyembah Allah yang mati, Anda bukan menyembah Allah yang statis, Anda bukan menyembah Allah yang tidak punya perasaan, tapi Anda menyembah Allah yang hidup, Allah yang tahu tentang keadaan saudara, Allah yang bersyafaat dengan membuat saudara, dan Allah yang mengirimkan Roh Kudus untuk menolong saudara dan saya, supaya kita tetap ada dalam jalurnya Tuhan, supaya destiny ilahi tetap terjadi atas hidup kita, sehingga kita mampu berjalan bukan semata-mata karena kekuatan kita, tapi ada Tuhan yang menolong kita. Kenapa? Seberapa penting kebangkitan itu? Mari kita buka surat Rasul Paulus buat jemaat di Roma, yaitu Roma pasal 1 ayat yang keempat. Roma pasal 1 ayat keempat berkata demikian. Dan menurut Roh, kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lihat, kekudusannya dinyatakan melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Artinya kematian telah dikalahkan, kutuk telah dipatahkan, dosa telah diselesaikan, ketidakberdayaan kita telah dibereskan. Bahkan tirai yang terbelah itu mengingatkan kita bahwa kita bisa datang kepada Tuhan anytime, saudara, kapan datang kepada Tuhan. Amin. Mari, saudara mesti bergairah karena dia telah bangkit. Tidak lama lagi nanti kita peringati kenaikan. Dia akan menyiapkan rumah, menyiapkan tempat atau mansion, sebab dia berkata, di mana aku tinggal, di situ kamu juga akan tinggal. Amen. Gairahkan kekristenan saudara, gairahkan iman saudara, tetap bergairah di hari-hari yang sudah dekat. Sebab saya percaya sudah tidak lama lagi Tuhan akan segera datang. Dan saya rindu ketika dia datang di awan-awan yang bermeh, menjemput mempelainya. Siapa? Saudara dan saya. Kita akan mendapatkan perkataan surga, sabaslah anakku, masuk dalam perjamuan anak domba Allah. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Pagi ini Engkau ingatkan kami oleh firman-Mu yang terambil dari Roma, bahwa kekudusan yang telah Engkau nyatakan dari kebangkitan di antara orang mati, dan kami semakin kokoh dan kuat dalam mengiring Engkau ya Tuhan. Teguhkan dan kuatkan hati kami, supaya kami tetap ada dalam kendali Tuhan dan memenangkan pertandingan sampai garis akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika Anda diberkati dengan renungan Word of Wisdom, saya dengan segala kerendahan hati minta saudara subscribe channel YouTube ini, dan saudara share ke kontak handphone saudara, biar banyak orang mendapatkan kemerdekaan dan kemenangan. Dan bila
dari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus ada pergumulan dan rindu ditopang dalam doa, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini. Tim Epicenter of Mercy dengan sukacita akan menghubungi saudara dalam nama Yesus. Amin.